Istidlal. Pembahasannya ada 3, yaitu ta'rif istidlal, pembagian istidlal, dan yang ketiga yaitu al-qiyas. Apa itu istidlal? Istidlal merupakan pembahasan terpenting dan tujuan tertinggi daripada ilmu mantik, karena dengan istidlal itu pikiran dipindahkan dari perkara-perkara yang sudah diketahui kepada orang yang belum diketahui, sehingga ia memperoleh apa yang dicari dan diketahui apa yang dimaksud. Istidlal merupakan memindahkan pikiran perkara-perkara yang sudah diketahui kepada perkara-perkara yang belum diketahui dengan menggunakan yang sudah diketahui itu sebagai wasilah untuk mengetahui yang belum diketahui. Pembagian istidlal. Istidlal dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, kiasi atau deduksi, yaitu istidlal yang menggunakan pikiran ketika memindahkannya dari hakikat-hakikat yang sudah diketahui kepada hakikat-hakikat yang belum diketahui. Contohnya, besi ialah logam. Tiap-tiap logam dapat menyampaikan panas dengan baik. Besi dapat menyampaikan panas dengan baik. Pikiran dapat sampai kepada kesimpulan ini, yaitu besi dapat menyampaikan panas dengan baik adalah karena mempergunakan dua qodiyah yang diterima kebenarannya, yaitu besi ialah logam dan tiap-tiap logam dapat menyampaikan panas dengan baik. Yang kedua yaitu istiqroi atau induksi, yaitu istidlal yang didasarkan di atas penelitian berbagai juz'iyah dan mempelajarinya dengan sungguh-sungguh dan sempurna, sehingga dapat menyampaikan akal pikiran untuk mengambil kesimpulan hukum secara umum. Contohnya, bumi mempunyai hukum gaya tarik-menarik atau gravitasi. Hal ini setelah melihat beberapa kali benda jatuh ke bumi apabila tidak ada rintangan. Yang selanjutnya yaitu al-qiyas. Qiyas ialah perkataan yang tersusun dari dua qodiyah. Apabila kedua qodiyah itu benar, maka lazim daripadanya menurut zat qodiyah itu menimbulkan perkataan lain yang disebut natijah al-Ibrahimi. Dan selain daripada itu, terdapat pula rumusan lain tentang ta'rif qiyas, yaitu perkataan yang tersusun dari beberapa qodiyah. Apabila qodiyah itu benar, maka lazim daripadanya menurut zat qodiyah itu menimbulkan perkataan lain menurut Al-Midani. Kedua definisi tersebut hanya berbeda dalam redaksinya, sedangkan hakikat pengertiannya adalah sama, yaitu konotasinya kepada dua qodiyah yang daripadanya timbul qodiyah lain yang disebut natijah. Contohnya yaitu tiap-tiap orang Serang orang Jawa dan tiap-tiap orang Jawa orang Indonesia. Pembahasan yang selanjutnya yaitu ajza'ul qiyas. Qiyas mengandung beberapa juz atau bagian. Pertama, mengandung 3 lafaz yang disebut hudud as-salasah. Yang pertama, had al-asghar, yaitu suatu lafaz yang menjadi maudu ketika akan menjadi natijah atau kesimpulan, seperti tiap-tiap orang Serang. Yang kedua yaitu had al-akbar, yaitu suatu lafaz yang menjadi mahmul ketika akan mengambil natijah, seperti orang Indonesia. Dan yang terakhir yaitu had al-ausah, yaitu suatu lafaz yang diulang-ulang pada dua qodiyah, yaitu qodiyah pertama dan kedua, seperti orang Jawa pada contoh di atas. Kedua mengandung 3 qodiyah. Yang pertama, muqaddimah sugro, yaitu qodiyah yang mengandung had al-asghar seperti tiap-tiap orang Serang orang Jawa. Dan yang kedua yaitu muqaddimah kubro, yaitu qodiyah yang mengandung had akbar seperti tiap-tiap orang Jawa orang Indonesia. Dan yang terakhir yaitu natijah, yaitu suatu qodiyah yang terbentuk dari dua had al-asghar dan akbar seperti semua orang Serang orang Indonesia. Macam-macam qiyas. Iktironi, yaitu qiyas yang natijahnya disebutkan dengan prinsipnya, artinya bahwa keadaan dua muqaddimah dalam qiyas mengandung bahan-bahan natijah, tapi tidak mengandung bentuk natijah. Contohnya, sebagian kalimat ialah fi'il. Tiap-tiap fi'il harus mempunyai fa'il. Qiyas iktironi ada 2 macam, yaitu al-hamli, yang merupakan qiyas yang tersusun dari beberapa qodiyah hamliyah saja, seperti contoh di atas.
Dan yang kedua yaitu syarti, yaitu kias yang tersusun dari qadiyah hamliyah dan syartiyah. Seperti tiap-tiap keadaan barang melimpah ruah di pasar, maka sedikit permintaan. Tiap-tiap sedikit permintaan, maka harga menurun. Jadi, tiap-tiap keadaan barang melimpah ruah di pasar, maka harga akan menurun. Yang kedua yaitu istisna'i, yaitu kias yang telah disebutkan dalam kias itu ainatijah atau qadiyahnya dengan nyata bi al-fi'li. Contohnya, apabila matahari terbit, datanglah siang. Tetapi matahari itu terbit, maka datanglah siang. Natijah atau kesimpulan pada contoh pertama di atas yaitu datanglah siang. Sudah terdapat kata-katanya pada muqaddimah. Demikian pula nakidnya pada contoh kedua yaitu berkembang. Kias ini tersusun dari dua muqaddimah. Yang pertama qadiyah syartiyah dan yang kedua disertai dengan adat istisna, yaitu tetapi atau lakin. Oleh karena itu, maka kias ini disebut kias istisna'i. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.